sendiri atau APD berupa baju hazmat. Ya, oleh karena itu banyak dari masyarakat yang berlomba-lomba untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Contohnya, kini perusahaan Aviation mulai memproduksi APD sekali pakai dan APD yang bisa dipakai berulang-ulang. Setiap bulannya, perusahaan mampu memproduksi 8.000 unit APD sekali pakai dan 2.000 unit APD yang bisa dipakai berulang-ulang. Untuk membuat APD sekali pakai, perusahaan membutuhkan waktu 10 jam untuk penjahitan dan 20 jam untuk pensterilan pakaian. Dan untuk APD yang bisa dipakai berulang-ulang, perusahaan membutuhkan waktu 5 jam penjahitan dan 50 jam pensterilan. Nah, jika APD dijual dengan harga Rp300 per unit dan APD yang bisa dipakai berulang 500 rupiah per unit, tentukanlah pendapatan maksimum yang diperoleh perusahaan. Ya, ini adalah contoh soal untuk metode simplex. Sehingga langkah pertama sama, kita harus menentukan fungsi tujuannya, yaitu 300x tambah 500y sama dengan P. Lalu fungsi kendala 20x tambah 50y kurang dari sama dengan 8000. 105x tambah y kurang dari sama dengan 2000. Dengan syarat x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, agar kita mudah mengerjakan menggunakan metode simplex, kita harus menentukan juga variabel pembantu. Nah, variabel pembantu di sini yang pertama 20x tambah 50y tambah r sama dengan 8000. 10x tambah 5y tambah s sama dengan 2000. P kurang 300x kurang 500y sama dengan 0. Nah, langkah kedua adalah kita mengisi angka-angka yang sudah ada dalam tabel ya, seperti ini. Sudah jelas. Dalam tabel ada variabel bebas PRS, PX, YRS, NK. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang namanya kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, sini kolom kuncinya. Cara menentukannya adalah kita lihat kolom yang memuat nilai negatif terbesar. Nah, di sini kolom Y memuat angka negatif terbesar, min 500, hingga kolom kuncinya adalah Y. Baru baris kunci. Baris kunci kita tentukan dengan hasil dari NK per Y. Ya, jika ditemukan nilai positif terkecil, maka itu akan menjadi baris kunci di sini. 0 per min 500, 0. 8000 per 50, 160. 2000 per 5, 400. Sehingga baris kuncinya adalah baris R. Nah, untuk angka kunci adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu 50. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai pada baris baru Y dengan cara angka pada baris R dibagi dengan angka kunci, yaitu 50. Nah, di sini baris R sudah dirubah menjadi baris Y. Karena kolom kuncinya adalah Y. Sehingga ditemukan hasilnya seperti ini, baris yang terbaru seperti ini. Ya. Lalu kita lanjut ke cara menentukan baris baru P, ya, yang dengan cara baris P lama dikurang angka kolom kunci kali baris baru Y, ya, sehingga ditemukan seperti ini. Ya, contohnya min 300 kali min 500 kali 2/5 yang merupakan baris baru Y. Baris baru Y. Angka kolom kuncinya adalah min 500 dan baris P lama adalah min 300 yang sampai seterusnya, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu menentukan nilai baris S dengan cara baris S lama dikurang angka kolom kunci kali baris baru Y. Ya, hasilnya ditemukan seperti ini. Nah, jika baris P sudah bernilai positif semua, maka berarti kita akan selesai. Kita bisa menentukan fungsi tujuannya, nilai fungsi tujuannya. Namun di sini seperti yang kita lihat bahwa kolom X masih memuat nilai negatif atau baris P masih memuat nilai negatif,
maka kita akan kembali ke langkah 2. Ya, kita lanjut ke langkah 3. Ya, langkah 3 sama seperti pertama tadi, bahwa kita harus mencari baris kunci, kolom kunci, dan angka kunci yang di sini sudah ditemukan. Kolom kuncinya adalah min 100, kolom X, baris kuncinya adalah S, dan angka kuncinya adalah 8. Kita lanjut. Nah, menentukan nilai pada baris baru X dengan cara sama seperti tadi. Angka pada baris S dibagi dengan angka kunci yaitu 8. Contohnya 0/8 sama dengan 0. 8/8 sama dengan 1. Dan seterusnya sampai kolom K. Ya, seperti ini. Seperti ini. Lalu kita akan menentukan baris baru P dengan cara baris P lama dikurang angka kolom kunci kali baris baru X, sehingga ditemukan hasilnya seperti ini. Ya. Karena baris P sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu untuk mencapai pendapatan maksimum yaitu 95.000, maka perusahaan harus membuat APD sekali pakai sebanyak 150 unit, dan APD yang bisa dipakai berulang-ulang sebanyak 100 unit. Ya, mungkin sampai sini jelas. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang ada. Ya, terima kasih.